Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rerencangan sadayana. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang khutbah Idul Fitri dengan judul Menjadi Hamba yang Bersyukur. Selamat menyaksikan. Allahu Akbar, 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 Allah kullama halla hillalun wa abadar. Allahu Akbar kullama soma imun wa aftara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil ibadi yawma indi ya'udu alaihim fi kulli syanati wa yatakarru wa ja'ala lahum sawma ramadana wa afdara wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul akbar wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa khairul khalaiki wal basyari. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi syafi'i fil mahsyar wa ala ali ashabihil adhar. Allahu akbar. Amma ba'du faya ayuhan naqullaha fi ma'amaro antahu hamma nahallahu anhu wa haddar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan berkahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, hari ini merupakan hari yang mulia. Puncak dari puasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadan adalah Idul Fitri. Semua kita wajib merayakan hari ini. Saking wajibnya, kita dilarang berpuasa di hari khusus ini. Kita sebelumnya juga diwajibkan menunaikan zakat fitrah kepada orang-orang kafir miskin di antara kita. Tidak lain juga supaya mereka dapat merasakan hari raya Idul Fitri dan menikmatinya. Kita juga dianjurkan untuk mengumandangkan takbir pada malam Idul Fitri hingga sholat Id berlangsung. Ini sebagaimana digariskan Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembedaan antara benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan ini, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dalam kitab tafsir Al-Bahrul Muhtis, tafsir Fathur Rahman fi tafsiril Quran, Al-Kasyu wal Bayan fi tafsirin Quran, dan tafsir Al-Quran Al-Azam disebutkan bahwa takbir yang dimaksud pada ayat tersebut adalah takbir yang disunahkan pada Idul Fitri, sebagaimana diyakini para ulama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, melafalkan takbir dengan begitu lantang harus diiringi dengan wujud penghambaan bahwa Allah lah yang maha besar. Kita kecil sekecil-kecilnya, kerdil sekerdil-kerdilnya. Besar kecil bukan semata fisik. Kita ukurannya yang kurang dari 2 meter, lebar tak lebih dari semeter. Lebih dari itu, kita adalah kecil sebagai makhluk. Kecil jiwanya, kecil otaknya, kecil segala-galanya. Dalam arti lain, kita adalah makhluk yang serba terbatas karena saking kecilnya. Dengan merasa diri bahwa kita ini kecil, wujud penghambaan kita kepada Allah yang maha besar sebagaimana dilafalkan kita dalam takbir tentu akan terus bertumbuh. Allahu Akbar. Allah betul-betul dan satu-satunya zat yang maha besar. Sementara yang lain, apalagi diri ini kecil, maka sudah sepatutnya kita menyembahnya mengikuti aturan yang telah ditetapkannya. Jamaah yang berbahagia, takbir tersebut sebagai bentuk pengampungan kita atas apa yang telah Allah SWT hidayahkan kepada kita, apa yang telah Allah SWT berikan petunjuk kepada kita, dan karenanya kita harus bersyukur. Bersyukur bukan sekedar menghafalkan kalimat hamdalah, alhamdulillah, lebih dari itu.
Bersyukur berarti melanjutkan ketaatan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan di bulan-bulan berikutnya. Kita telah melaksanakan sholat tarawih dan witir. Hal itu perlu dilanjutkan setelah Isya di hari-hari berikutnya. Tidak ada tarawih, witir tetap disunahkan. Kita yang telah biasa meningkatkan tadarus Al-Quran, ada yang sudah sekali khatam dalam satu bulan Ramadan, ada yang sudah 2, 3, atau bahkan berkali-kali khatam, perlu diteruskan. Selain terus memperbaiki bacaan Al-Quran agar semakin enak didengar dan sesuai dengan kaidah tajwid, kita juga perlu memperdalam wawasan pengetahuan kita mengenai Al-Quran itu, mendalami makna-makna yang dikandungnya. Hal ini agar dapat membentuk perilaku kita lebih baik ke depannya. Sebab, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa syukur berarti menggunakan kenikmatan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Lisan menghafalkan hamdalah, hati menjaga berlaku baik dan menyembunyikannya, dan anggota tubuh lain memaksimalkan nikmat-nikmat yang telah Allah SWT berikan untuk menjalankan ketaatan, serta takut untuk menggunakan kenikmatan tersebut dalam kemaksiatan. Jamaah yang berbahagia, puasa juga mengajarkan kita untuk berempati dan simpati kepada saudara-saudara kita yang kafir dan miskin. Tak ayal, kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Tentu, yang diharapkan tidak selesai di sana, melainkan empati, simpati, dan perhatian kita kepada sesama senantiasa dijaga. Begitulah hakikat kita berIdul Fitri. Idul Fitri bukanlah akhir dari Ramadan. Idul Fitri menjadi momentum pelanjutan dan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Urusan kita dengan Allah SWT memang udah diampuni. Tetapi, hubungan dengan sesama manusia harus tetap dijaga dengan baik. Karenanya, kita harus memohon dan membuka pintu maaf selebar-lebarnya dengan keluarga, saudara, kerabat, tetangga, dan handai taulan yang kita kenal. Oleh karena itu, jamaah sholat Idul Fitri sekalian, mari kita teruskan perjuangan kebaikan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Kelanjutan itu tidak lain sebagai bentuk rasa syukur kita telah diberikan hidayah dan kemampuan untuk terus menaati perintah-perintah Allah SWT. Dengan begitu, tujuan puasa kita semua, yaitu agar bertakwa, insya Allah dapat terwujud jika amalan-amalan baik tersebut dapat kita lanjutkan tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan lainnya sepanjang tahun, selama nafas masih di kandungan badan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, 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 alhamdulillahilladzi a'adal ayyada wa karrara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul akbar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul laiki basyar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syafi'i fil mahsyar ala alihi wa sahbihi al-adhar. Allahu akbar. Amma ba'du fa ya ayuhan nasu ausikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allahu ta'ala inna wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad jabibika sahibil wajhil anwari wa ala alihi wa radallahu anni khulafa'i rasyidin wa an ashabi nabika ajma'in wa tabi'ibna wa tabi'it tabi'in wa tabihim ila yaumiddin. Allahumma a'izal islam al muslimana wa asli jami'a ulatal muslimana wa ali kalimataka illa yaumil din. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati. Allahumma dfa'anna al ghula'a wal waba wat ta'unna wal amrada wal fitana ma la yadfa'uhu ghairuka an baladina hatta Indonesia khosuta wa ansa iri bika dil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.